Jadi hari ini aku mau pakai bahasa Indonesia karena video ini lebih khusus sama kita orang Indonesia yang sering sekali melakukan kesalahan ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like and share juga videonya kalau kalian suka. Buat kalian yang punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, kalian bisa tuliskan di kolom di bawah. Oke, here you go. Nah, hal pertama yang mau aku bahas di sini adalah ini kesalahan yang sangat umum, sangat sering kita lakukan sebagai orang Indonesia, apalagi di tempat-tempat wisata. Ya, kita kalau lihat bule, kita selalu bilang, "Hi Mister," "Hi Mister." Bahkan kadang lebih parahnya lagi, kita bilang mister itu sama bule cewek, itu udah salah besar. Mister itu adalah panggilan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, miss kalau dia belum menikah, atau Mrs kalau dia udah menikah. Nah, tapi ada juga maksudnya ada tata cara menggunakan Mr, Mrs, and Miss ini. Itu gak sembarangan gitu loh. Jadi gimana kalau misalnya kita sapaan di jalan gitu, kita lihat bule terus kita pengen beramah tamah, gimana cara kita nyapa mereka? Cukup bilang, "Hi, how are you?" Aku udah dijelasin di video sebelumnya tentang penggunaan hi, how are you. Kalau sama mereka itu udah bagian dari sapaan, kayak kita hi kayak gitu. Mungkin kita orang Indonesia kalau ada yang bilang apa kabar, kita langsung nggak kenal, apaan sih nanya kabar, gue nggak kenal. Tapi buat mereka, hi how are you itu udah bentuk sapaan. Kalian cukup bilang hi how are you, ya seperti itu gitu. Nah, kalau kalian mau merasa lebih sopan, kalian cukup bilang hi sir kalau dia laki-laki, hi sir. Atau kalau dia perempuan, hi ma'am. Oke, hi sir, hi ma'am. Nah, gimana kalau kita mau menggunakan mister tadi? Mister ini kalau kita udah tahu nama mereka, oke? Sebelum kita lanjut, aku mau kita memperbaiki cara pengucapannya dulu. Karena dalam bahasa Inggris itu pengucapan R nggak sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Spanyol. Jadi bilangnya bukan R, tapi R, oke? R. 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 Nah, jadi kita nggak ngucapin Mister, tapi Mister. 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 Nah, jadi yang US itu American accent, and UK itu British accent, oke? Nah, jadi di sini ada keterangan, an informal and sometimes rude form of address for a man whose name you don't know, oke? Jadi ini sebenarnya kalau kita panggil mereka dengan panggilan Mister ini, sebenarnya mereka nggak begitu suka karena kayak dijelasin di sini dia agak sedikit kasar gitu. Ini contoh penggunanya. Listen to me, Mister. I don't ever wanna see you in this bar again. Kita artikan bahasa Indonesia gini, hey Mister, jangan sampai aku lihat kamu di bar ini lagi ya, gitu. Nah, Mister ini harus dilanjutkan dengan nama belakang mereka. Jadi kita udah tahu dulu nama mereka siapa, dan ini digunakan untuk acara yang formal, untuk ya dalam keadaan yang formal gitu. Jadi kalau misalnya contohnya nama dia adalah Brian Wilson, kita memanggilnya Mr. Wilson, bukan Mr. Brian, oke? Mr. Wilson, karena nama dia Brian Wilson, nama belakangnya Wilson, oke? Tapi itu untuk formal. Kalau kita mau casual dan mereka lebih suka dengan hal yang casual, kita cukup manggil nama depan dia aja tanpa embel-embel gitu. Kita cukup bilang Brian, walaupun sama mereka umur gak masalah ya. Jadi walaupun dia udah kelihatan agak tua atau gimana, kita manggilnya nama depannya aja, hi Brian gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, itu kalau kita udah tahu nama dia.
Tapi kalau kita belum tahu nama dia dan kita pengen nyapa, cukup hi, how are you? Atau hi sir, hi ma'am. Okay, you got it? Mrs. 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 Miss. 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 Ms. 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 Kesalahan kedua yang sangat sering kita lakukan. Oke. Jadi jangan bilang thanks God. Oke. Oke, thanks Marissa, thanks mom, thanks dad. Ya kita bilang thanks whatever gitu. Tapi kalau untuk God itu nggak pakai S, thank God. Jadi jangan pernah bilang thanks God, itu salah ya. Yang benar thank God. Okay? You get it? Yang ketiga, kita sering update status gitu kan. Kita bilang, aduh gue bosen banget nih gitu. Dan kita bikin bahasa Inggrisnya I'm boring. Ini salah. Kalau kita mau bilang kita lagi merasa bosan, yang benar adalah I'm bored. Kalau I'm boring itu artinya aku membosankan, jadi diri kita yang membosankan gitu. Bedakan I'm bored sama I'm boring. Jadi contohnya, kelas ini membosankan, aku jadi bosan gitu. This class is so boring, I'm bored gitu. You got it? Jadi kalau mau bilang aku bosan, aku ngerasa bosan, gue bosan nih gitu, I'm bored, bukan I'm boring. Okay, you got it? Nah, yang ini juga sering aku lihat. Jadi misalnya contohnya gini, tolong kabari perkembangannya agar bisa ditindaklanjuti. Terima kasih sebelumnya gitu kan. Kita kan sering bilang terima kasih sebelumnya ya gitu kan. Nah, sering banget ini di bahasa Inggris kan langsung thanks before gitu. Ini sebenarnya salah. Dalam bahasa Inggris nggak pernah ada kata thanks before. Yang ada itu thanks in advance. Oke, thanks in advance. Tapi sebenarnya ini nggak perlu bilang thanks in advance, itu nggak perlu kecuali kalau mungkin jabatan kita lebih tinggi, ya seperti itu ya. Lebih umumnya itu cuman bilang thank you or thanks, itu aja. Oke. Oke, kesalahan kelima. Ini aku ingat banget. Aku waktu zaman SMA kali ya atau kuliah, aku lupa. Jadi aku cari tahu gimana sih bahasa Inggrisnya bilang tetap semangat gitu, untuk menyemangati ya, tetap semangat. Dan aku cari di Google, jawabannya itu keep spirit. Dan aku terapkan ini langsung waktu ngomong sama orang asing gitu kan. Mereka nggak ada yang ngerti gitu. Dan ternyata kalau dalam bahasa Inggris ini nggak ada keep spirit. Jadi gimana cara kita mau nyemangati? Ya kita bisa bilang good luck, or keep going, or good job gitu. You've got this, kamu bisa gitu. Or don't give up, keep your spirit up. Ya kalau kita mau bilang keep spirit tadi, keep your spirit up gitu. Atau kalau misalnya menyemangatin orang yang sedih, kita bisa bilang keep your chin up, keep your head up. Okay? Atau yang paling sering kita dengar itu you can do it tuh, di Amerika itu sering banget ya, you can do it, atau go for it. Okay? Oke, kita kalau mau bilang gini misalnya, tanya sama Mary tokonya di mana gitu kan. Jadi banyak yang mengartikannya langsung ask
to marry where the store is. Ask to marry. Ask to marry where the store is. Jadi ini salah. Kita nggak perlu pakai to. Jadi jangan diartikan langsung dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita cukup bilang ask Mary. Ask Mary where the store is. Bukan ask to marry. Itu salah ya. Ask Mary. Ask me. Ask him. Ask your mother. Okay? You got it? Nah, ini juga kesalahan yang sering kita lakukan. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita sering bilang ikut sama kita yuk, ikut sama mereka gitu kan. Kita artikannya langsung dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Inggris. Jadi kita bilang join with me, join with me, join with them, join with us gitu. Itu salah. Kita nggak perlu pakai with. Jadi kita cuma bilang join me, join us, join us, join me, join us gitu. Oke? Jangan pakai with. You got it? Yang ke-8 ya. Yang ke-8, misalnya kita mau bilang aku marah sama kamu gitu kan. Aku marah samamu gitu. Kita sering bilang ini I'm angry to you. I'm angry to you. I'm angry to her. Jadi kalau angry ini pasangannya with. I'm angry with you. Bukan to you, but with you. I'm angry with you. Okay? I'm angry with you. I'm angry with him. I'm angry with my mom. Gitu. Okay? Atau kalau kita bisa juga bilang I'm mad at you. I'm mad at you. I'm upset with you. Gitu. Okay, you got it? Okay, number 9. Nomor 9 ya. Kata ini kita sering salah dalam mengucapkannya. Jadi kalau kita mau ngucapin selamat sama orang secara langsung, kita pakai S di belakangnya. Congratulations. Oke, contohnya gini. Nah, gimana ya nggak pakai S? Contohnya kayak gini. I sent him a card of congratulations this morning. Itu nggak pakai S. Congratulations this morning. A card of congratulations this morning. Okay, you got it? Oke, ini kesalahan nomor 10 yang aku juga dulu sering sekali lakukan, yaitu jadi kalau misalnya ada yang bilang kamu pernah ke Bali? Have you ever been to Bali? Have you been to Bali? Gitu kan. Aku jawabnya, yeah, I ever been to Bali. Jadi aku mau bilang, aku pernah ke Bali loh, gitu kan. Aku bilangnya, I ever been to Bali. Itu salah ya. Yang benar adalah, I have been to Bali. I've been to Bali. Artinya tuh, I visited Bali. Okay? I have been to Bali. I've been to Bali. Jadi bukan I ever been to Bali. Itu salah. Walaupun mungkin dia nanya have you ever been to Bali, kita bukan jawab dengan ever-nya. Kita fokusnya ke have. Kalau ditanya have, kita jawabnya have. I have. Have you ever been to Bali? Have you been to Bali? Yeah, yes, I've been to Bali. I have been to Bali. Okay, so gak ada yang namanya I ever been to Bali. You got it? Nomor 11. Ini juga sering kita ucapkan, tunggu aku ya, gitu kan. Kita bilangnya, wait me, tunggu aku, gitu. Kita artikan secara langsung, wait me, tunggu aku. Itu salah. Yang benar adalah, wait for me, wait for me, wait for him, wait for your mom. Okay, you got it?
Oke, yang terakhir ini aku mau nyinggung sedikit dengan pronunciation. Jadi sebenarnya aku mau bikin video khusus ya. Setelah video ini aku mau bikin khusus tentang pronunciation. Tapi aku mau nyenggol dikit aja karena ini memang kita sebagai orang Indonesia juga sering melakukan kesalahan ini. Kata ini contohnya. Nah, aku ingat banget ya dulu kayaknya aku juga diajarin untuk bilang comfortable. Iya kan? Kalian juga pasti mikirnya comfortable. Tapi ini bukan comfortable. Jadi nggak 4 syllables, bukan 4 suku kata, tapi comfortable. 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 3 suku kata. Comfortable. Comfortable. Okay? You got it? Nah, ini juga kata yang satu ini. Dulu kayaknya aku ingatnya kita diajarin vegetable. Vegetable. Tapi itu ternyata salah. Yang benar adalah vegetable. Vegetable. Jadi vegetable. Vegetable. 3 syllable, 3 suku kata. Vegetable. Vegetable. Okay? Comfortable. Vegetable. Okay? Nah, yang satu ini juga, kalau kita lihat paduan suara, kita mungkin sering bilang choir. Nah, ini salah. Yang benar adalah choir. Choir. Okay? Choir. Atau kalau misalnya itu American accent ya, karena aku lebih cenderung ke American accent daripada British accent. Kalau British accent mereka bilang choir. Tapi kalau American kita bilangnya choir. 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 Nah, yang terakhir yang ini, aku sering dengar kita bilang cocoa, tapi mungkin memang banyak juga sih yang udah tahu ya. Tapi ini bilangnya Cocoa. 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 oh ya, satu lagi. Ini mungkin kita dalam pikiran kita bilangnya jewelry. Kita pikir ini 3 suku kata, tapi ini ternyata jewelry. Cuman 2 suku kata. Jewelry. Okay? Jewelry. 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 Okay guys, I think that's enough for today. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya saran untuk video-video selanjutnya apa yang mau dibikin, kalau ada request kalian bisa tulis di komen di bawah. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih banyak buat kalian teman-teman. Jangan lupa juga buat like video ini and share sama teman-teman kalian. Okay? Thank you for watching guys. See you later. Bye.